Kemudian prototype juga bagian dari perancangan aplikasi, kemudian implementasi juga, membuat dan konversi juga, pengujian itu kalau pengujian sistemnya juga termasuk di perancangan aplikasi atau secara detail jenis pengujiannya nanti kalian pelajari di APSI, juga pemeliharaan. Pas secara detail pengerjaan aplikasinya ada di pemrograman basis objek, pemrograman basis web, pemrograman platform khusus. Kalau secara umum pembangunan sistemnya itu ada di APSI atau RPL, analisis dan perancangan sistem atau rekayasa peranti lunak, gitu ya. Kemudian itu yang kita pelajari secara umum apa saja. Di sini contohnya pakai Dream Home Company. Kenapa jadi begitu? Kemudian pendekatannya ada yang centralized, ada yang view integration, ada yang bottom up, ada yang top down. Kemudian ini tahapan secara detailnya baik konseptual, logical, fisikal akan kita pelajari di pertemuan ke depan sampai 12 pertemuan, tapi secara singkat kita bahas sedikit gitu ya. Kemudian teknik mencari faktanya ini sebenarnya secara umum kita sebagai anak STIS gitu ya, Politeknik Statistika STIS ya, teknik mencari fakta ini sebenarnya tidak hanya di base data tapi di secara umum juga ada gitu ya, dari observasi yang sering digunakan kalau di survei kan wawancara dan kuesioner ya kan. Tapi di sini untuk mendapatkan faktanya yang bukan cuma survei, fakta secara umum untuk mengetahui proses bisnis yang ada dalam organisasi itu apa, objek-objek yang terkait apa saja, itu kita bisa melihat dengan wawancara pun kuesioner. Wawancara dalam artian wawancara ke subject matter-nya, ke user-nya gitu ya. Kemudian atau kita bisa melihat dokumentasi yang ada yang selama ini dihasilkan atau dipakai, atau kita mengamati, atau kita melihat penelitian yang sudah ada yang berkaitan dengan sistem yang mau kita pecahkan. Itu saja secara umum, cuma memang banyak gitu ya. Ya, silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Yang dimaksud normalisasi menghilangkan ketergantungan parsial sama transitif bagaimana itu? Oke, mau dibahas sekarang atau di pertemuan nanti ke-5 atau ke-8 ya, saya lupa. Pokoknya nanti kan kita bahas secara detail. Mau dibahas sekarang? Sekilas saja, Bu. Sekilas, oke. Jadi normalisasi itu adalah proses, istilahnya kita proses mendekomposisi tabel yang besar, biasanya tabel yang besar, jadi tabel-tabel yang kecil, sehingga dikatakan normal dalam artian hubungan antar atribut itu kuat, kemudian tidak ada update anomalinya, dalam artian kalau misalnya kita insert, kita update, kita delete itu tidak akan menimbulkan atau tidak rentan terhadap inkonsistensi data. Nah, cara untuk mendekomposisi itu kita lakukan berdasarkan functional dependency atau ketergantungan yang ada dalam tabel antar atribut, ketergantungan antar atribut gitu. Nah, dari ketergantungan antar atribut itu ada yang namanya ketergantungan parsial, ada yang namanya ketergantungan penuh, ada yang ketergantungan transitif. Gitu. Sampai situ aja ya. Kalau saya jelasin lebih detail nanti udah masuk normalisasinya nih. Ya. Parsial itu berarti sebagian, kalau full berarti penuh gitu. Gitu. Oke? Santai ya. Ini anak kalian baru memulai perjalanan. Ayo, ada lagi? Semoga lancar ya perjalanannya ya. Amin. Ada lagi? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Saya masih bingung perbedaan antara prototype dengan implementasi, Bu. Oke. Kalau prototype itu hanya contoh. Bisa jadi tampilannya saja, bisa diklik tapi tidak data yang sebenarnya gitu.
Itu prototype. Jadi masih bohongan. Ketika kita klik ya dia muncul menunya, mungkin muncul datanya, tapi masih bohongan, belum mengelola data yang sebenarnya. Tapi kalau implementasi itu benar-benar kita terapkan di apa namanya di organisasi yang akan menggunakan sistem tersebut. Gitu. Kebayang nggak? Berarti kalau prototipe itu juga udah mulai membangun itu ya, Bu? Dari rancangan itu udah mulai dibangun gitu. Kalau prototipe ini biasanya hanya tampilan luarnya saja, belum sampai ke dalamnya. Kan kalau kita tahu bahwa dalam suatu sistem itu ada bagian depan, ada yang bagian belakang. Kalau ada yang tahu front end back end. Nah, ini biasanya yang udah bekerja itu front end-nya doang, seolah-olah sudah jalan supaya user kebayang loh. Ini nanti langkah-langkahnya seperti ini loh tahapannya. Nanti ya data yang tampil seperti ini, bentuknya ada tabel misalkan, warnanya seperti ini kayak gitu. Warnanya apa saja. Jadi user tahu nih, oh ya nanti kira-kira begitu. Meskipun datanya belum benar gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Di pertemuan ini kita banyak hint-hint apa yang akan kita pelajari di pertemuan mendatang. Ada lagi? Ibu izin bertanya. Ya silakan Rifki. Itu di video berapa sering disebutin perancangan yang konseptual, logika, fisik itu Bu, bisa diperjelas lagi Bu Iman? Oke, perjelas tapi nggak detail ya. Iya Bu. Oke, jadi mulai pertemuan minggu depan kita akan mempelajari apa yang disebut model relasional karena kita pakai model relasional. Pertemuan depannya lagi kita akan masuk ke perancangan konseptual. Apa yang dikerjakan di perancangan konseptual? Perancangan konseptual itu apa sih? Perancangan konseptual itu kita akan membuat salah satunya membuat model data dan dokumentasinya yang terkait dengan data yang dipakai dalam organisasi. Saya share konseptual, perancangan konseptual. Oke, ini dia. Simpelnya gini, simpelnya. Oke, ini mana ini? Udah kelihatan belum? Kelihatan Bu. Oke, di perancangan konseptual itu adalah kalau pengertian kan perancangan di mana kita intinya memodelkan data yang ada dalam organisasi, memodelkan proses bisnis yang ada dalam organisasi. Nah, modelnya di sini kan cuman pemodelan objek-objek yang terkait gitu kan ya. Misalkan nih, di perkuliahan ini kita tahu bahwa ada dosen. Dosen yang mengajar mata kuliah, ya kan? Dosen mengajar mata kuliah. Di kelas ini juga ada mahasiswa yang mengikuti. Berarti sebenarnya dosen kan mengajari mahasiswa kan ya? Mahasiswa. Tuh ya. Mahasiswa ini sebenarnya dia tergabung dalam satu kelas. Satu kelasnya 2 KS 3 ya kan? 2 KS 3 ada berapa? 36 orang tuh kan ya. Nah, kita tahu bahwa secara umum juga dosen itu bisa mengajar banyak mata kuliah, tapi dalam satu pertemuan hanya satu mata kuliah, satu kelas gitu kan ya. Kemudian mahasiswa juga sebenarnya mempelajari banyak mata kuliah tuh. Tapi dalam satu pertemuan hanya satu mata kuliah saja. Nah, paham penjelasan saya barusan? Paham Bu ya. Berarti kita dapatkan ada objek apa saja? Ada dosen, ada mata kuliah,
ya kan? Ada mahasiswa atau kelas yang terdiri dari banyak mahasiswa. Tuan ya. Nah, ada lagi sebenarnya pertemuan. Nah, kita gambarkan, kita modelkan, itu ada yang konseptual. Kita modelkan yang tadi saya sebutkan itu. Bagaimana hubungannya? Hubungannya itu dalam satu pertemuan, dosen mengajar mata kuliah di kelas. Kelas itu terdiri dari banyak mahasiswa. Mahasiswa itu mempelajari banyak mata kuliah. Dosen juga mempelajari banyak mata kuliah. Dosen mengajar banyak mata kuliah. Ini baru yang tadi saya jelaskan. Dibuat modelnya seperti ini. Nah, tapi tidak hanya modelnya, tapi juga dokumentasi atau deskripsi yang terkait dengan model data ini. Jadi, di sini kita menggunakan alat, ini belum dalam bentuk alat ya. Biasanya kita menggunakan alat yang namanya ERD, Entity Relationship Diagram. Modelannya kita buat diagram, misalnya kita buat diagram konseptual seperti itu. Tapi apa yang kita modelkan itu masih sesuai dengan apa yang ada di dalam organisasi. Belum berdasarkan konsep basis datanya, belum. Nah, dari konseptual ini kita akan turunkan kalau nanti ada hubungan dosen itu mengajar banyak mata kuliah, mata kuliah dipelajari oleh banyak mahasiswa. Dalam satu pertemuan itu nanti ada dosennya, ada mata kuliahnya, ada kelasnya. Bagaimana jadi model relasional, jadi bentuk tabelnya seperti apa sih? Nah, itu udah konseptual. Logical. Tabelnya jadi ada berapa sih? Tuh. Nah, proses normalisasi juga ada di sini, di logical. Nanti kita akan validasi apakah tabelnya sudah normal atau enggak. Normal itu seperti apa yang kita bahas secara detail. Setelah terbentuk tabel-tabelnya kira-kira seperti apa, nanti kita akan generate DDL-nya, sintaksnya seperti apa untuk kita implementasikan di physicalnya. Kita implementasikan ke DBMS-nya supaya menjadi basis data yang kita bisa akses. Gitu. Kelihatan kan bedanya? Kalau di konseptual kita merancang model data sesuai dengan yang ada di dalam organisasi, tapi kita belum mempertimbangkan model database yang mau kita pakai, belum mempertimbangkan DBMS-nya. Sedangkan kalau yang logical, kita membuat model data, tapi sudah tergantung dari model basis data yang mau kita pakai. Kalau di sini tadi yang saya demokan ada yang relasional, tapi belum memperhatikan kita mau pakai DBMS apa. Nah, di akhir yang fisikal, karena sudah mau bentuk DDL-nya, ya kita harus tahu kita mau pakai DBMS-nya apa. Jadi DDL yang dibuat, sintaks yang dibuat, itu akan sesuai dengan DBMS yang dipakai. Gitu? Gitu? Iya Bu, jelas Bu, paham. Ya, minggu depan ya. Ini kan pertemuan ketiga ya. Keempat nanti tentang model rasionalnya. Kelima tentang tentang perancangan konseptualnya. Keenam tentang normalisasinya. Keenam tentang perancangan yang ini yang menurunkan relasi di logical. Ketujuh normalisasi. Ada nggak ya? Oh, ERD dulu. ERD di mana ya? ERD di sini. Ini model rasional, ERD, perancangan konseptual, kemudian menurunkan relasi ya. Ke-8 baru normalisasi. Ke-9 baru DDL-nya, fisikalnya. 10, 11, dan seterusnya tentang DDL dan DML. 11, 12 nih DDL dan DML. 13, 14 tentang NoSQL. Gitu. Oke, semangat ya. Ini yang akan kita pelajari. Ini baru hint-nya. Ada lagi? Baik Bu, terima kasih Bu yang tadi Bu. Oke. Silahkan. Ada lagi?
Yo, ada lagi? Ayo. Masih ada 10 menit lagi. Ada? Teknik menemukan fakta, tahu bedanya? Ada yang wawancara, ada yang kuesioner, ada yang observasi. Tahu bedanya kuesioner dan wawancara? Tahu. Kalau ini saya barusan melakukan apa? Wawancara, kan saya nanyain. Kalau nanya boleh secara tidak langsung nggak? Atau harus tatap muka? Boleh tidak langsung. Kalau tidak langsung caranya bagaimana? Pakai kuesioner. Loh, ini namanya kuesioner dong, bukan wawancara jadinya. Telepon, Bu. Telepon. Chatting boleh nggak? Kan sekarang komunikasinya boleh nggak harus langsung. Kalau telepon kan itu sebenarnya jawabnya langsung. Kalau lewat WhatsApp gitu misalkan, atau lewat media sosial lain, lewat chattingnya gitu boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh, itu tetap wawancara. Kalau Kewi itu masuk wawancara atau masuk kuesioner? Kuesioner, Bu. Kuesioner. Tapi kok kalau I-nya interviewing ya, bukan kuesioner ya? KP, Computer Assisted Personal Interviewing. Ayo. Nanti saya cari tahu ya. Direnungkan. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada? Oke, saya tanya. Bedanya yang view integration sama yang centralized. Pendekatan analisis kebutuhan yang view integration dengan yang centralized. Apa bedanya? Yuk. Boleh jawab, Bu. Silakan. Kalau yang centralized atau terpusat itu dilihat kebutuhannya jadi satu kesatuan, terus dibuat data modelnya. Nah, itu cocok untuk yang tampilan pengguna yang saling overlap. Terus kalau yang view integration itu dibuat data modelnya itu per pengguna, baru digabungkan. Oke. Oke, bagus. Ada pertanyaan lagi? Saya hitung sampai 10. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup kelas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nggak ada ya. Kalau gitu, sampai jumpa besok di praktikum yang kedua ya. Oke. Sampai jumpa, selamat belajar. Kalau ada pertanyaan lagi, malu bertanya di kelas, silahkan boleh via Japri ya. Kita tutup kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.
Sama-sama, silakan boleh keluar.